Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ismayanti dari kampus Tain Bengkalis, program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A. Di sini maksud video atau konten yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Supardi Ritonga, MA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode pembelajaran yaitu metode mind mapping. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertiannya, lalu bagaimana langkah-langkah dari metode mind mapping ini, dan juga akan memaparkan video praktek mengajar dengan menggunakan metode mind mapping di kelas. Metode mind mapping adalah suatu metode pembelajaran di mana kita membuat peta pikiran untuk membantu kita memahami materi dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan, karena kita dapat berkreasi menyurahkan ide-ide kreatif kita di dalam mind mapping tersebut, sehingga mind mapping yang kita hasilkan bukan hanya mudah untuk dipahami, tetapi juga menarik serta lebih hidup tentunya. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah dalam metode pembelajaran mind mapping. Yang pertama yaitu menentukan tema utamanya. Nah, di sini guru menetapkan topik utama yang akan dibahas dalam pembelajaran. Nah, tema ini akan ditulis di bagian tengah mind mapping dengan menggunakan kata kunci yang jelas dan juga sederhana, sehingga hal tersebut akan mudah dipahami oleh siswanya. Langkah yang kedua yaitu membuat atau menentukan peta pikiran awal. Nah, di sini guru mulai menggambar peta pikiran dengan menempatkan konsep utama di tengah, lalu menambahkan beberapa cabang utama yang berisikan gagasan-gagasan penting terkait dengan materi yang akan dibahas pada hari itu. Nah, setiap cabang itu bisa kita berikan kata kunci, gambar, ataupun simbol yang memperjelas makna dari cabang yang kita buat. Nah, langkah yang ketiga yaitu menjelaskan dan mendiskusikan materi. Nah, pada langkah yang ketiga ini, guru harus memberikan penjelasan terkait setiap cabang atau subtopik dalam peta pikiran yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di sini setelah guru menjelaskan atau memaparkan materi, maka siswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi guna untuk memperdalam pemahaman mereka terkait materi yang telah diajarkan atau yang disampaikan. Langkah yang keempat yaitu membagi kelompok kerja. Nah, di sini siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, setiap kelompok nantinya akan bertanggung jawab untuk mengembangkan bagian tertentu dari peta pikiran yang guru berikan dengan menambahkan informasi tambahan lebih lanjut terkait materi tersebut. Langkah yang kelima yaitu membimbing dan mendorong kreativitas. Di sini guru memberikan arahan mengenai cara memperluas mind mapping dengan memanfaatkan warna, simbol, serta gambar ilustrasi agar mind mapping yang dibuat tersebut lebih menarik dan mudah untuk difahami. Nah, siswa akan didorong untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam menyusun cabang serta sub-sub dari mind mapping yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun langkah yang keenam yaitu menyusun mind mapping secara kolaboratif. Nah, di sini masing-masing kelompok menyelesaikan bagian peta pikiran yang mereka buat, kemudian menghubungkannya dengan konsep utama. Nah, di sini hal tersebut bisa dilakukan oleh gurunya ataupun secara bersama. Langkah yang ketujuh adalah memaparkan hasil diskusi. Nah, di sini guru meminta untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Kemudian, siswa-siswa lainnya akan memberikan respon atau pertanyaan serta tanggapan terkait materi yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai bentuk umpan balik dari proses pembelajaran. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ke-8 yaitu
melakukan evaluasi dan juga refleksi. Nah, di sini guru akan mengulang kembali poin-poin utama yang telah dibahas di dalam mind mapping tersebut. Kemudian, siswa akan diminta untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, serta bagaimana penggunaan mind mapping tersebut dapat membantu mereka dalam memahami materi dengan lebih mudah dan lebih baik tentunya. Itulah tadi beberapa langkah-langkah dari penerapan metode mind mapping, dan selanjutnya saya akan menampilkan video praktek mengajar dengan menggunakan metode mind mapping tersebut di kelas. Videonya sebagai berikut. Assalamualaikum. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, hari ini sehat semua ya. Baiklah, hari ini anak-anak kita akan belajar materi yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, yaitu tentang akhlak. Nah, tetapi hari ini kita tidak akan belajar dengan cara yang biasa. Kita akan belajar dengan menggunakan metode mind mapping. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu metode mind mapping? Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, metode mind mapping adalah suatu metode pembelajaran di mana kita membuat peta pikiran untuk membantu kita memahami materi dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Karena metode mind mapping ini kita bebas untuk berkreasi di dalamnya. Baiklah anak-anak, yang pertama-tama yang harus kita lakukan dalam metode mind mapping ini adalah menentukan tema utamanya. Seperti yang telah disampaikan di awal, bahwasanya kita akan belajar tema tentang ya benar, tentang akhlak. Di sini akhlak itu ada pembagiannya. Ada yang tahu ada berapa pembagian akhlak dalam Islam? Silakan Alif. Ada 2, Bu. Ya benar, ada 2 pembagiannya. Nah sekarang apa saja 2 akhlak tersebut? Ada yang tahu? Silakan Fikri. Yang pertama ada akhlak mulia dan akhlak tercela. Ya benar, beri tepuk tangan dulu dong untuk kita. Ya benar, jadi di dalam pembagian akhlak itu ada 2, yaitu akhlak mulia dan juga akhlak tercela. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menetapkan pembagian akhlak itu sebagai tema utama dalam mind mapping kita. Sebentar, ibu tulis dulu di tengah. Nah, di sini pembagian akhlak yang telah ditulis ini akan menjadi tema utama dari mind mapping yang akan kita kembangkan hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tema pikiran awal. Nah, dari pembagian akhlak ini tadi ada berapa jumlahnya? 2. Ya benar, ada 2. Jadi selanjutnya kita akan menariknya menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama adalah akhlak Mulia. akhlak mulia. Benar. Dan yang kedua, ya benar, akhlak tercela. Sekarang setelah kita mengetahui cabang-cabangnya, mari kita bahas satu persatu. Jadi anak-anak ibu, akhlak itu adalah sikap atau
sesuai dengan cabang dari pembagian akhlak yang telah disebutkan tadi. Kelompok 1 tentang akhlak mulia, kelompok 2 tentang akhlak tercela. Nah, tugas kalian adalah mengembangkan atau mencari informasi tambahan terkait apa itu pengertian akhlaknya, kemudian bagaimana contoh-contoh dari akhlak tersebut, serta dalil yang memperkuat akhlak yang kalian terima. Misalnya, contohkan nomor 1, akhlak mulia. Jadi cari tentang pengertian akhlak mulia itu apa, kemudian contoh-contohnya apa, serta dalilnya bagaimana. Juga dengan kelompok 2 tentang akhlak tercela. Nah, selain itu, kalian bukan hanya diminta untuk menulis tulisan polos, tetapi juga bisa berkreasi dengan menambahkan warna serta simbol ataupun gambar yang mendukung dari akhlak yang kalian kembangkan. Sampai di sini bagaimana anak-anak sekalian? Apakah paham dengan tugasnya? Baiklah, kalau sudah paham silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, sambil kalian mengerjakan tugasnya, ibu akan membimbing kalian dalam mengerjakannya. Dan ingatkan lagi bahwa ketika kalian mengerjakan tugas tersebut, ibu harap bukan hanya tulisan polos saja, tetapi juga dilengkapi dengan warna-warna yang menarik, simbol-simbol yang mendukung, serta gambar yang sesuai dengan akhlak yang kalian terima. Contohkan, kalau misalnya akhlak tercela, kalian bisa menambahkan gambar anak yang sedang dibunuh untuk memperkuat mapping yang kalian buat. Dan untuk yang akhlak mulia, mungkin kalian bisa menambahkan gambar tentang pemberi sedekah agar memperkuat mapping kalian sebagai salah satu bentuk contoh dari akhlak mulia itu seperti apa. Sampai sini masih paham dengan tugasnya? Silakan lanjutkan. Dan kalau ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti, silakan tanya saja ya kepada ibu. Baiklah anak-anak ibu, apakah sudah selesai mempunyai mappingnya? Sudah, Bu. Sudah, kalau sudah boleh tolong diangkat, ditunjukkan hasilnya. Wah, bagus sekali ya, hasil dari kelompok 1 maupun kelompok 2, penuh dengan warna dan juga menarik. Nah, selanjutnya boleh yang sudah selesai dikumpulkan ke depan. Selanjutnya, anak-anak ibu, ini kita akan menggabungkannya menjadi peta pikiran yang besar hasil dari pemikiran kelas kita pada pagi hari ini tentang pembagian akhlak. Ibu akan menempelkannya di papan tulis. Nah, baiklah, di sini untuk pembahasan tentang akhlak mulia kita akan menempelnya pada cabang akhlak mulia. Dan kemudian untuk bagian akhlak tercela, maka kita akan menempelkannya pada bagian cabang yang akhlak tercela. Nah, anak-anak, sekarang bisa kita lihat hasil mapping kita pada hari ini, gabungan antara hasil pemikiran kelas kita bersama, yaitu terkait tentang akhlak mulia dan juga akhlak tercela. Selanjutnya, ibu minta untuk setiap kelompok nantinya maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil pembahasannya terkait akhlak mulia. Pada kelompok 1, ibu silakan untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Muhammad Ridwan Sabik. Dan saya Muhammad Riza. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian materi kami, yaitu tentang akhlak mulia. Nah, jadi akhlak mulia adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mencerminkan keimanan dan mendapatkan
hadis riwayat Ahmad. Dan contoh dari adab mulia itu adalah: 1. Jujur berkata sesuai kenyataan. 2. Amanah atau percaya. 3. Dermawan suka berbagi. Nah, sampai di sini kawan-kawan ada yang bertanya? Sudah paham? Ya, kalau saya sudah paham dan mengerti tentang pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 1, mungkin akan dilanjutkan oleh presentasi kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan tepuk tangannya dulu dong. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk membahas tentang akhlak tercela. Jeffrey dan Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Saputra dan saya Muslim Bapak. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang akhlak tercela. Jadi yang pertama itu akhlak tercela adalah perilaku buruk yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak diri sendiri dan orang lain serta menjauhkan diri dari rahmat Allah. Dan dalamnya yang berisi tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji zarah. Hadis riwayat Muslim. Contoh dari tercela ialah: pertama, yaitu membuli orang lain. Kedua, ghibah. Ghibah ialah menggunjing orang lain. Dan ketiga, ialah hasad. Hasad adalah iri melihat teman ketika mendapatkan hadiah. Baiklah, nah itu adalah tadi presentasi dari kelompok 2 terkait materi tentang akhlak tercela. Sampai di sini, apakah anak-anak ada yang bertanya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengingatkan ke kawan kita yang sering melakukan perbuatan tercela? Terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya, silakan Fikri atau Hafiz untuk menjawabnya. Baik, jadi yang itu ialah kita menasihati dia. Apakah bisa diterima jawabannya? Jelas tadi yang disampaikan oleh Hafiz, bahwasanya ketika teman kita berbuat atau melaksanakan akhlak tercela, maka kita sebagai teman yang baik harus menasihatinya dengan baik. Baik, silakan untuk kelompok 2. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya di kelas. Nah, alhamdulillah hari ini kita semua telah mempelajari materi tentang akhlak, khususnya tentang pembagian akhlak. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya akhlak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah akhlak mulia, yang kedua adalah akhlak tercela. Nah, di mana akhlak mulia itu harus kita laksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sementara akhlak tercela itu harus kita hindari atau kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Selain itu pula, pada pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan metode game mapping, itu bukan hanya membantu kalian untuk memahami materi dengan lebih mudah, tetapi juga menunjukkan bahwasanya kalian itu mampu untuk bekerja sama, mampu berpikir secara kreatif, dan juga mampu menerima pendapat teman yang satu dan yang lain, sehingga bisa kita lihat hasil mind mapping yang kita buat hari ini penuh dengan warna, materinya mudah dipahami, sehingga mind mapping tersebut jauh lebih hidup dan mudah untuk dihafal atau diingat ketika kita mengulang pembelajaran ini. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk merenung sejenak terkait materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu sekalian, coba kalian renungkan, apakah kalian sudah melaksanakan akhlak mulia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin apakah dalam keseharian mungkin kita tidak sadar telah melakukan akhlak tercela seperti tidak disiplin atau berkata tidak jujur. Namun Ibu harap semoga kita semua dalam kehidupan sehari-hari telah menjalankan akhlak mulia dengan baik. Dan sampai di sini sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi
Itulah tadi video praktek mengajar saya dengan menggunakan metode mind mapping. Di sini saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam memaparkan materi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.